Perkenalkan, nama saya Vincent Jetunardi. NIM saya tuh 51025006. Saya tuh dari kelas B atau bisa dibilang SI Sistem Informasi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan judul proyek akhir saya yaitu analisis korelasi dan integrasi linear. Nah, kalau begitu saya akan memulai penjelasan saya. Sekian. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan pertama, yaitu pembahasan konsep dengan judul korelasi dan regresi beserta perbedaannya, atau bisa dibilang pada korelasi versus regresi pada slide. Nah, pertama-tama kita harus bisa membedakan antara korelasi dan regresi. Nah, dalam membedakan itu pertama, bayangkan korelasi itu seperti kita melihat dua orang, teman atau sahabat, yang kalau pergi kemana-mana pasti bersama, tidak pernah berpisah. Nah, kita tahu mereka punya tuh hubungan erat, karena mereka tuh merupakan sahabat atau teman lah. Tapi kita tidak tahu siapa yang mengajak siapa. Apakah si A itu mengajak si B untuk pergi, atau si B mengajak si A. Seperti itu korelasi. Dia hanya mengukur kedekatan, begitu fungsinya korelasi. Nah, untuk contohnya lagi korelasi. Hubungan antara penjual es krim dan kacamata hitam. Kejualannya itu naik saat cuaca panas. Tapi penjualan es krim bukan penyebab dari kacamata hitam laku. Sebab cuaca panas yang membuat mereka berdua naik. Begitu fungsi dari korelasi. Dia cuma hanya mengukur kedekatan saja. Tapi sebaliknya, regresi itu dia membicarakan soal akibat. Contohnya itu regresi sebab akibat tuh contohnya. Si bos itu variabel bebas dan si anak buah tuh variabel terikat. Seperti dosis pupuk terhadap tinggi tanaman. Nah, di sini kan sudah jelas. Kalau pupuknya kita tambah, maka tinggi tanaman akan terpengaruh. Ya sudah pasti tanaman tersebut akan tumbuh dengan cepat, tinggi, besar. Nah, itu fungsi regresi. Regresi itu dia cuma membantu kita menghitung persis berapa penambahannya, bukan kedekatannya. Nah, seperti itu perbedaan dari regresi dan korelasi. Nah, selanjutnya itu saya akan melanjutkan pembahasan ke slide selanjutnya, yaitu kekuatan hubungan atau koefisien korelasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas slide selanjutnya, yaitu kekuatan hubungan dengan judul koefisien korelasi. Nah, lalu bagaimana caranya kita itu mengukurnya? Nah, caranya itu pertama, kita menggunakan angka ajaib yang disebut sebagai koefisien korelasi atau simbolnya L. Nah, nilainya itu cuma ada di antara -1 sampai +1. Nah, pada slide tersebut itu ada grafik-grafik tiga grafik. Jika titik-titiknya itu membentuk garis naik ke kanan, itu korelasi positif. Ya, artinya mereka kompak naik bersama sama. Tetapi jika garisnya turun ke bawah, itu negatif korelasinya. Yang artinya cuma jika satu naik, yang lain malah turun. Namun jika titik-titiknya berantakan, butiran seperti butiran pasir, nah itu tandanya nilai R-nya mendekati 0. Hasilnya tidak ada hubungan sama sekali. Nah itu seperti grafik-grafik ini. Ya, ada 3 nih. Satu miring, satu titik-titiknya ada beda-beda. Nah, rentan nilainya tuh -1 sampai +1. Rentan nilainya koefisien korelasi. Terus ada itu lagi tambahan. Yang pertama itu hubungan positif, negatif, atau no variable. Itu tiga positif, negatif,
no variable. Yang positif itu jika S naik, Y naik. Kalau negatif itu jika S naik, Y turun. Tapi kalau tidak ya tidak ada linear atau variabel. Nah, begitu. Oke, selanjutnya itu saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu persamaan regresi linear. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu persamaan linear. Atau bisa dibilang rumus dan prediksi. Nah, pada pembahasan ini sekarang kita masuk ke bagian peramalan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Ada tambahan lagi, yaitu plus E. Nah, nanti saya akan bahas itu apa itu guna-gunanya itu semua. Nah, rumus ini adalah apa yang kita tebak, yang mau kita tebak, dan X itu adalah faktornya. Huruf A adalah nilai dasarnya jika faktor X tidak ada, dan B adalah kemiringannya. Melalui rumus sederhana ini, statistik berubah dari sekadar angka menjadi alat predik yang hebat. Kita bisa memperkirakan hasil masa depan dengan hanya melihat melihat pola dari masa lalu. Nah, sedikit tambahan, kan itu Y, A, B, X, E. Nah, itu saya akan jelaskan pada slide ini. Nah, terdapat komponen persamaan. Nah, di situ penjelasannya. Y itu sebagai variabel dependen atau variabel yang nilainya akan diprediksi atau dijelaskan. Selanjutnya X, yaitu variabel independen. Nah, fungsinya itu variabel yang mengaruhi atau menjawab penyebab perubahan. Selanjutnya ada A atau intercept atau konstantannya. Nah, fungsinya itu titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Nilai Y saat X sama dengan 0. Saat X sama dengan 0. Selanjutnya tuh B. Nah, fungsi B di sini itu untuk menunjukkan besar perubahan pada Y. Untuk setiap kenaikan satu satuan pada X. B ya, B. Atau bisa dibilang koefisien regresi. Nah, yang terakhir itu E. Tambah itu E. Nah, E itu error atau faktor-faktor lain di luar model yang memenuhi variabel Y. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas pada contoh kasusnya atau kasus dan hitung. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang studi kasus dan metode OLS. Nah, mari kita lihat contoh nyatanya. Di sini saya menemukan data dari beberapa mahasiswa mengenai jam belajar mereka dan nilai ujian yang mereka dapat. Nah, secara kasat mata, mahasiswa yang paling lama belajar mempunyai nilai yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan garis yang paling akurat, kita menggunakan metode ordinary least square. Metode ini memastikan garis yang kita tarik berada di posisi yang paling adil di tengah-tengah semua titik data, sehingga tingkat kesalahan atau errornya menjadi yang paling minimal. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya di slide 5. Di sini ada beberapa mahasiswa mempunyai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Secara kasat mata, ada kecenderungan bahwa semakin lama belajar, nilainya semakin tinggi. Tapi bagaimana cara statistik memastikannya? Di sini kita lihat di slide 6, titik-titik biru ini adalah posisi pada mahasiswa tadi. Untuk bisa memprediksi nilai di masa depan, kita menarik satu garis merah yang disebut garis trend atau line of best fit. Garis ini tidak ditarik sembarangan, tapi garis ini diposisikan tepat di tengah-tengah agar jarak antara titik data dengan garis sessedikit mungkin. Dengan adanya garis ini, kita sekarang punya alat ramal. Misalnya, kalau ada mahasiswa yang belajar 6 jam, kita tarik garis ke atas dan kita bisa memprediksi dia akan mendapatkan nilai sekitar 84, meskipun dia tidak dalam data awal kita. Nah, begitu. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan selanjutnya.
Nah, untuk kesimpulan itu melalui korelasi kita tahu hubungan, melalui relasi kita tahu dampak sesuai kuantitatif. Statistik adalah alat bantu untuk membuat kesimpulan yang objektif dan terukur dari data yang terlihat acak. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi akhir ini. Sekian, terima kasih.